Sedikit kaget lah ya, sedikit kaget bahwa loh kok kita mau punya sirkuit terkeren di dunia, tapi kok kita nggak ada persiapan pembalap Indonesia di situ gitu loh. Atau paling nggak kan ada yang berbau Indonesia nih, udah harus ada di situ nih, di tim balap ataupun di pembalapnya. So akhirnya di situ saya berpikir, wah ini mesti harus ada jalan lah bagaimana supaya bisa ada di grid gitu ya, di dalam posisi balapan di situ. Akhirnya ya kebetulan saya berteman dengan Pak Rapsel udah lama, dan kita sama-sama punya hobi motor atau passion yang sama dari 10 tahun yang lalu. Nah, kebetulan saya diskusi sama beliau bahwa kondisinya seperti ini. Nah, beliau pun kaget gitu, bahwa dipikir semua udah sedia kala lah, semuanya ada. So akhirnya kita adakan pertemuan dengan Dimas dan teman-teman juga untuk membahas ini dengan lebih konkret lagi. Dan ternyata memang kita harus membangun sebuah tim balap di Indonesia supaya bisa menjadi jenjang ya pembinaan prestasi untuk pebalap-pebalap muda kita ke depan. Nah, maka itu didirikanlah Mandalika Racing Team Indonesia. Kalau kita memilih Tom Luthi itu karena memang beliau mempunyai pengalaman yang cukup baik ya, cukup kawakan juga ya. Jadi kita berharap dari sini pebalap-pebalap kita ataupun yang di dalam tim ini bisa banyak belajar juga nih nanti dia, menularkan kepada pembalap-pembalap muda kita. Nah di sini kan yang namanya kolaborasi itu kita kan juga boleh mengandalkan mereka untuk bisa memberikan ilmu kepada orang-orang kita di Indonesia. Nah itu nanti akan diselaraskan dengan Mandalika Racing Academy, yang nanti pebalap-pebalap muda kita juga akan banyak menimba ilmu, belajar dari pebalap-pebalap kita yang ada di Moto2. Itu untuk Tom Luthi ya. Nah kalau Boben Schneider itu sebetulnya gini, kita sebetulnya idealnya itu kan harusnya ada Dimas Eki di situ. Itu niat awal kita. Tapi ternyata niat aja nggak cukup, karena kita harus melalui sebuah aturan, yaitu dari pihak Dorna. Jadi mereka yang menentukan pebalap itu layak atau tidak ada di arena tersebut, khususnya di Moto2. Nah kita sudah submit atau proses Dimas masuk ke Dorna, tapi ternyata pihak Dorna menimbang bahwa Dimas saat ini belum bisa di Moto2 dikarenakan dia 1 tahun absen, dan di tahun 2019 juga dia tidak mengikuti full series. Jadi Dorna menganggap Dimas harus mengasah ilmunya lagi, maka itu Dorna menganjurkan Dimas untuk masuk ke CEV Moto2. Jadi CEV Moto2 itu balap Moto2, kurang lebih motornya sama, hanya di wilayah Eropa, di negara-negara di Eropa, sekitar 8 seri ya. Jadi karena Dimas tidak masuk ke CEV, tidak bisa masuk ke Moto2 ya, karena Dimas tidak bisa masuk ke Moto2, so akhirnya kita mencari alternatif ya. Tapi lagi-lagi pihak Dorna memberi saran kepada kita bahwa ya mereka paham apa yang kita niatkan, yaitu mereka memberi info bahwa ada pebalap Belanda yang blasteran lah gitu, ibaratnya dia ada darah Indonesianya ya, baru kita diperkenalkan dengan Boben Schneider.